Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Widya Olive. Masih dalam edisi merekomendasikan kuliner dan cafe hits yang ada di Bandung part kedua. Buat teman-teman yang sudah nonton part pertama, mana nih? Kira-kira ada favoritnya nggak? Nah, di bagian kedua ini nggak kalah seru karena beberapa yang aku rekomendasikan ini wajib banget kamu datangi. Kuliner pertama ada Cilaki. Siapa sih yang nggak tahu kuliner hit satu ini yang terkenal dengan antrian terpanjang untuk mendapatkan sebuah bolu pisang yang otentik banget. Pertama kali masuk, wah wangi dan harumnya itu loh, bikin ngiler banget. Varian rasa dari bolu pisang ini ada 4, yaitu keju, coklat, kacang, dan stroberi. Terus kalau kamu dine in di sana, wajib banget cobain bolunya yang dipaduin dengan pilihan butter. Variannya juga ada rasa cinnamon, vanila, dan juga stroberi. Ini perpaduan vanila dan kejunya ciamik banget sih. Pokoknya bolu pisang Cilaki ini bisa banget jadi alternatif oleh-oleh untuk orang tersayang. Kita lanjut lagi, ini adalah tempat yang kedua dan selamat datang di The Deli Bags. Ini adalah cafe tergemes banget yang pernah aku datangi di Bandung. Dan ini aku nobatkan sih, karena gemesnya tuh kebangetan. Penasaran gak sih gemesnya tuh kayak apa? Yuk kita langsung lihat aja ke dalam. Buat yang belum pernah kesini, ini akan aku kasih liatin deh. Pertama kalinya kamu masuk ke dalam area kafenya tuh kamu bakalan disuguhkan dengan adanya aksesoris yang lucu dan gemes banget, serta wangi kuenya itu loh. Aduh, bener-bener menggugah selera banget. Dan untuk varian kue dan dessertnya tuh banyak banget. Dan ternyata tuh tempatnya super luas. Ini tuh bakalan ada lagi ke belakang sana. Sebelum kamu bisa masuk ke area kafenya, kamu tuh bakalan didata dulu oleh staffnya untuk berapa orang. Dan nantinya tuh bakalan dikasih nomor meja gitu, kita harus duduk di sebelah mana. Karena memang untuk area tempat duduknya tuh kayak dipilihin gitu ya. Tapi kalau sepi-sepi aja, kayaknya tuh kamu bisa bebas sih milih mau duduk di mana aja. Nah, ini kebetulan aku sepi banget dan aku sekalian penasaran pengen lihat-lihat ke belakang. Jadi aku memutuskan untuk duduk di area belakang aja. Dan lihat dong, dari tadi tuh dessert dan aneka bakery-nya banyak banget kan, dan berlimpah ruah. Dijamin kamu bakalan bingung dan pusing banget mau pilih menu yang mana. Gak berhenti sampai di sini aja, nyatanya areanya tuh luas banget, masih ada di area belakang dan juga lantai 2. Dan bener-bener segemes itu kan konsepnya. Dan ini adalah untuk menu-menu yang tersedia di cafe ini. Kamu bisa lihat satu persatu dan di pause aja ya. Dan ini dia nih tergongnya sih dari cafe ini. Gak pernah terbayangkan punya toilet yang estetik banget. Kamu bayangin deh, kamu ada di area toilet dengan dekorasi yang lucu kayak gini, pasti bakalan betah banget gak sih? Kayaknya gak mau keluar deh. Lanjut lagi, kita mau ke area lantai 2. Dan di area lantai 2 tuh nggak terlalu besar ya areanya. Dan kita akan menemukan area musola. Area musola di sini tuh terbilang cukup luas ya, dan nyaman gitu kalau dilihat. Fasilitasnya juga cukup lengkap, sudah tersedia sajadah dan juga mukena. Selain itu, ada area semi outdoornya nih yang vibes-nya tuh kayak di Eropa gitu nggak sih? Terus ada juga ruang VIP buat kamu yang pengen ngadain acara biar private gitu. Untuk menu-menunya aku sempat memesan mochi cheesecake dan beberapa varian minuman. Untuk mochi cheesecake-nya sendiri ini approve banget, enak, nggak terlalu manis, rasanya pas. Dan pecinta coklat dan juga cheesecake, ini perpaduan yang pas banget deh.
Berlokasi di Jalan Lombok nomor 45 Citarum, kuliner yang ketiga ini wajib banget masuk list karena menu-menu sederhananya yang oke banget. Ini dia nasi pedas mertua. Buat kamu yang suka banget dengan menu-menu makanan pedas, kuliner satu ini wajib banget sih masukin ke list destinasi kamu. Karena sambelnya itu loh yang buat penasaran. Dan untuk areanya tuh memang gak terlalu besar ya, tapi cukup nyaman dan terdapat beberapa spot tempat duduknya. Dan ini adalah menu-menu yang tersedia di sini. Menunya juga cukup beragam serta harganya juga cukup terjangkau. Nah, ini kita lihat-lihat ada menu-menu apa saja yang di sini serta aktivitas dari para stafnya. Gak perlu menunggu lama, akhirnya pesanan kita datang juga. Sekalinya datang itu aku langsung mencium bau aroma nasi lada garamnya tuh yang wangi banget. Terus porsi nasinya itu loh yang jumbo banget. Kayaknya satu porsi nasi ini bisa untuk 2 orang deh. Kalau kamu yang makannya dikit udah pasti gak bakal habis sih. Dan ini dia adalah menu-menu yang sudah kita pesan. Walaupun kelihatannya dikit ya, tapi ini tuh beneran ngenyangin banget karena porsinya tuh yang bener-bener real banyaknya. Nantinya tuh kamu bakalan dapat pelengkap kaldu kayak gini per orang, dan ini tuh lumayan biar nggak seret-seret banget. Overall untuk semua makanan dan menunya ini aku approve, enak, apalagi sambelnya juara sih pedesnya. Lanjut kuliner yang keempat, pecinta bebek mari merapat. Ini dia bebek Ali Borme. Kata banyak orang sih ini adalah bebek paling favorit di kota Bandung. Duh, makin penasaran aja nih kan. Yuk kita langsung kulik aja kuliner satu ini. Untuk area tempatnya tuh lumayan luas ya, terdiri dari 2 lantai. Dan saat kita masuk, kita langsung mesen aja nih untuk menu-menunya. Gak nyangka bebeknya tuh murah banget, 25 ribuan aja. Dan kita langsung cari tempat duduk. Gak nyangka bebeknya tuh besar banget, sambelnya mantap, ada yang pedas dan juga pedas manis gitu. Pokoknya approve sih. Lanjut lagi, kita mau ngemil-ngemil cantik sambil nongkrong di tempat PW. Lokasinya tuh berada di dalam Mall Heritage. Dan ini dia Will's Coffee Roaster. Buat teman-teman yang ramean dan mau cari spot nongkrong yang asik, bisa banget menuju ke sini karena areanya tuh luas banget. Terus konsepnya tuh juga lucu beserta unik karena adanya dekorasi pohon-pohon dan juga lampu-lampion gantung gini, kayak wow banget deh. Cocoknya sih pesan yang dessert dan juga cemilannya aja nih karena memang pengen yang santai dan gak mau makan berat. Lanjut ke area Dago, kita mau nongkrong dan juga ngopi-ngopi di salah satu cafe dengan konsepnya tuh yang syahdu, adem, dan juga tuh banyak pohon, jadi bakalan kena angin yang sepoi-sepoi gitu. Yuk langsung aja kita mau kulik-kulik di cafe 911 Coffee. Cafe ini areanya super duper luas, cocok banget buat kamu yang ramean atau rombongan karena kamu nggak bakalan takut kehabisan tempat. Areanya mulai dari indoor dan juga outdoor, banyak banget spot-spot menarik, lucu, dan estetik apalagi di bawah sini. Duduk di sisi atau spot manapun dari cafe ini tuh oke banget. Kamu bakalan punya banyak banget spot-spot yang lucu. Pastinya bakalan banyak sih menghabiskan momen kamu di sini. Kita mau melipir ke area bawah dan di area bawahnya tuh terdapat fasilitas yang super lengkap. Ada area toilet,
Ada area musola yang lumayan luas dengan segala perlengkapannya, dan apalagi area bawah ini outdoornya tuh oke banget, syahdu. Kalau menjelang sore santai dan nongkrong di area ini tuh bakalan betah banget, apalagi kena angin yang sepoi-sepoi serta cuaca di Dago itu kan yang sejuk banget. Duh, udah pasti kamu bakalan bisa berlama-lama sih nongkrong di sini, aku jamin. Dan fasilitas satu lagi yang ada di area cafe ini adalah photo booth. Zaman sekarang photo booth itu kayak suatu keharusan gak sih kalau kamu bareng teman-teman? Jangan lupa mampir. Dan yang terakhir, jangan lupa mampir ke spot satu ini, yaitu Mirror Selfie. Menunya bervariasi, rasanya oke, harganya pun cukup terjangkau. Oke banget kan? Gak jauh dari cafe sebelumnya, kamu tuh bisa lanjut mampir lagi ke cafe berikutnya dengan konsep yang unik dan juga yang lagi viral. Kamu bisa mampir ke Opera Courtyard Kitchen. Pertama kalinya masuk ke dalam area cafe ini, aku tuh terpukau gitu. Layoutnya tuh cakep banget, futuristik, estetik. Duh, pokoknya di setiap sudut yang kamu lewati, kamu bakalan punya spot foto sih. Apalagi layout dari area ini tuh bener-bener kayak wow, bagus banget sih. Dan ini tuh adalah area villanya. Jadi kalau kamu mau stay di sini bisa banget ya. Area hijaunya tuh cukup luas dan ada area musola, playground. Jadi kalau kamu bawa keluarga pun main ke sini itu bisa banget ya. Kemarin aku kesini karena penasaran, jadi cuma memesan beberapa minuman aja, terus langsung pulang, jadi nggak lama-lama memang. Dan untuk harga di sini memang cukup pricey ya. Kuliner terakhir yang wajib banget kamu masukin list dan aku rekomendasikan adalah Cuanki Station. Lokasinya deket banget dari stasiun Bandung, jadi kalau kamu pulang perginya naik kereta, ini bisa banget mampir dulu ya. Rasanya tuh enak, kaldunya tuh gurih, pokoknya perpaduan yang pas banget. Kamu nggak bisa makan lama-lama di sini karena tempatnya tuh yang kecil, jadi harus gantian ya. Itu dia beberapa destinasi kuliner dan juga cafe hits yang aku rekomendasikan di part kedua ini buat kamu masukin ke dalam list kamu kalau kamu bingung mau ke Bandung. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat kamu yang mau coba kulineran dan hobinya tuh makan. Terima kasih banyak buat semua teman-teman online yang telah setia menonton videoku. Buat yang baru bergabung di channel ini, hai, salam kenal. Jangan lupa untuk selalu dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe channel ini. Kalau begitu, sampai ketemu di video kuliner selanjutnya. Thank you for watching and bye-bye. Wassalamualaikum.